Kasus kali ini adalah suatu misteri di kota Bandung saat masih zaman penjajahan kolonial Belanda di Indonesia pada tahun 1904. Tragedi cinta terlarang antara seorang guru pria Bumi Putra bernama Dharma dan juga seorang wanita muda bernama Mien Knust. Pada awal abad ke-20, Hindia Belanda digemparkan oleh satu perkara kriminal yang penuh intrik di kota Bandung. Seorang guru terhormat bernama Tuan Dharma terbunuh secara kejam di rumahnya. Kasus ini bukan sekedar cerita pembunuhan biasa, melainkan kisah yang syarat dengan tabu sosial, gosip kolonial, dan drama cinta terlarang yang berakhir tragis. Latar belakang guru Bumi Putra yang terhormat ini, Dharma adalah seorang pria asal Bali yang mengabdikan hidupnya di dunia pendidikan. Ia mengajar di Quest School voor Inlandse Onderwijzers atau HKS, sekolah bangunan Belanda yang dikhususkan untuk pendidikan guru Bumi Putra atau pribumi. Jadi, semua muridnya pasti adalah orang asli atau penduduk dari Indonesia. Profesi guru ini menempatkannya dalam status sosial yang cukup tinggi di kalangan pribumi saat itu. Pada akhirnya, Dharma menikahi seorang perempuan cantik Indo-Eropa. Namun, pernikahan ini tidak berlangsung lama. Sang istri meninggal dunia dalam keadaan yang kemudian digosipkan oleh para pribumi saat itu tidak wajar. Namun, setelah itu, Dharma mengambil keputusan yang sangat-sangat kontroversial. Menikahi anak tirinya sendiri, Maria Wilhelmina Knust, atau yang dikenal dengan nama Mien. Pernikahan yang syarat akan tabu ini, Mien jalani karena ia dinikahkan saat berusia 16 tahun. Pada awalnya ia menolak, tetapi tekanan keluarga membuatnya menyerah. Pernikahan ini memicu banyak pembicaraan, bukan hanya di kalangan pribumi, tapi juga orang Indo dan juga Eropa. Perkawinan antara seorang ayah tiri dan anak tiri saat itu pasti sangat-sangat dianggap melanggar norma moral masyarakat pada masa itu. Dalam rumah tangga juga, Mien merasa terkekang. Hubungannya dengan Dharma tidak harmonis. Di tengah kegelisahan itu, ia berjumpa dengan Johannes, pemuda keturunan Armenia berusia 24 tahun. Dari sekedar perhatian, tumbuhlah cinta terlarang yang kelak menyeret mereka ke jalan yang merah. Dari rindu ke rindu, pada akhirnya ke rencana maut. Johannes dan Mien sama-sama menyadari satu-satunya penghalang hubungan mereka adalah Dharma. Lalu lahirlah rencana yang sangat gelap. Mien akhirnya menjanjikan gulden, mata uang Belanda yang saat itu berlaku di Indonesia, senilai yang sangat banyak yaitu 1.000 gulden kepada Johannes bila berhasil menyingkirkan suaminya. Johannes menerima dan mereka mulai menyusun siasat. 1. Mien pernah membiarkan jendela kamar terbuka di malam hari agar Johannes bisa masuk diam-diam. Gagal, karena Dharma dikenal sangat teliti, selalu memeriksa pintu dan jendela rumahnya setiap saat. Rencana kedua, menyusupkan seorang kaki tangan bernama Balowedi sebagai pembantu rumah tangga. Namun berakhir gagal lagi karena Dharma menolak adanya pegawai baru. Ia rasa ia bisa menghandle semua rumah tangga oleh ia sendiri dan juga bersama Mien. Lalu banyak rencana-rencana kecil lainnya yang terus kandas, namun semua kegagalan itu tidak menyurutkan niat dari Mien dan juga Johannes. Hasrat cinta dan janji uang membuat Johannes tetap bersikeras demi sang tercinta. Malam berdarah di Bandung akhirnya 3 April 1904. Malam itu rumah Dharma sunyi. Di kamar, Dharma berbaring bersama Mien. Menurut kesaksian Nyonya Hogbrun, anak angkat Dharma, Mien berada tepat di sisi korban ketika tragedi terjadi. Tiba-tiba terdengar jeritan. Ketika lampu dinyalakan, Dharma sudah bersimbah darah. Luka sayatan di lehernya menandakan eksekusi dilakukan dari jarak dekat. Darah berceceran di ranjang. Mien berteriak histeris.
Tetapi sebagian orang menduga ia bukan korban keadaan, melainkan bagian dari skenario karena masih dalam keadaan sehat walafiat. Penyidikan dan penangkapan, polisi kolonial bergerak cepat. Johannes segera ditangkap. Begitu pula Balwedi. Kaki tangan yang sempat disebut ikut terlibat di kasus ini akhirnya menyita perhatian media yang sangat besar. De Lokomotief, surat kabar populer berbahasa Belanda, melaporkan detail persidangan pada Desember 1908. Publik Hindia berbondong-bondong mengikuti jalannya perkara. Sidang Dharma dan Mien ini menjadi semacam tontonan moral di mana gosip, hukum, dan drama bercampur jadi satu. Persidangan antara fakta dan sensasi. Di ruang sidang, Nyonya Hugh Brion memberikan kesaksian. Ia menceritakan bagaimana Johannes dan Mien merencanakan pembunuhan, serta gagalnya beberapa percobaan sebelumnya. Fakta bahwa Mien berada di ranjang saat pembunuhan semakin memperkuat dugaan bahwa ia ikut terlibat. Bagaimana bisa seorang Dharma di sebelahnya dalam keadaan mengenaskan berakhir, namun ia masih dalam keadaan sehat walafiat di akhirnya. Namun akhirnya pengadilan menghadapi dilema. Bukti langsung terhadap Mien dan Johannes dinilai kurang kuat, sementara peran Balwedi dianggap lebih jelas. Vonis dan nasib Mien, putusan akhirnya mengejutkan banyak pihak. Balwedi dihukum 20 tahun kerja paksa, Johannes dinyatakan bebas karena kurang bukti, Mien juga bebas meski banyak yang yakin ia terlibat. Yang jarang diketahui publik setelah bebas, Johannes dan Mien menikah pada 1911 di Bandung. Namun pernikahan itu tidak bertahan lama. Mereka akhirnya bercerai pada 12 November 1915 atau hanya berkisar 4 tahun rumah tangganya. Fakta ini terungkap dari catatan sipil kolonial dan menjawab misteri yang selama puluhan tahun dianggap gelap. Foto yang menyisakan luka sejarah. Hingga kini satu-satunya jejak visual dari tragedi ini adalah sebuah foto lama yang sudah direstorasi. Dalam potret itu, Dharma berdiri gagah dengan jas hitam bergaya Vin de Siècle, tongkat di tangan kiri, dan kumis rapi. Mien berdiri di sampingnya dengan gaun putih panjang, megang kipas, wajahnya cantik khas Indo-Eropa, namun di balik tatapan itu tersimpan rahasia yang sangat-sangat kelam. Foto ini seolah memekukan momen damai, padahal di baliknya bersembunyi darah dan pengkhianatan. Jadi mengapa kasus ini menggemparkan? Yang pertama adalah tabu sosial. Pernikahan antara ayah tiri dengan anak tiri dianggap aib besar. 2. Intrik cinta terlarang. Kisah asmara remaja dengan pemuda Armenia menambah sensasi, yaitu Johannes. 3. Status sosial Dharma seorang guru. Profesi yang dihormati, kasus ini malah meruntuhkan citra itu. 4. Saat drama persidangan, kesaksian, bukti, dan gosip kolonial menjadikannya tontonan publik yang halayak ramai tercengang akan hal itu. Akhirnya yang tak terduga bebasnya Mien dan Johannes, lalu pernikahan mereka membuat kasus ini semakin sensasional. Kesimpulannya, tragedi Dharma dan Mien Knus ini adalah salah satu kisah kriminal paling terkenal di Hindia Belanda awal abad ke-20. Ia menggabungkan cinta, tabu, pengkhianatan, dan darah menjadi cerita yang tak pernah dilupakan. Kisah ini menjadi pelajaran bagaimana norma, kuasa, dan hasrat bisa menjerumuskan manusia pada jurang paling gelap dalam hidupnya ini.